adalah Wakil Direktur dari Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Beliau juga adalah Ketua Tim Penanganan COVID-19 di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto, sehingga beliau sangat menguasai gitu ya tentang pandemi ini, tentang COVID, dan kita tidak akan berlama-lama lagi. Oh ya Bapak Ibu, webinar ini santai saja ya Bapak Ibu ya, nanti di akhir ada, kalau ada yang mau bertanya silahkan open mic aja, silahkan di unmute, Bapak Ibu bisa bertanya atau mau raise hand terlebih dahulu, silahkan ada sumber yang terpercaya ini, kita boleh bertanya sehingga pemahaman kita boleh baik. Oke, silahkan saya persilahkan kepada Dr. Yosef Chandra boleh membagikan materi untuk kita semua. Ya, terima kasih Pak Han sebagai moderator ya. Pak Thomas juga terima kasih yang mengundang saya untuk omong-omong ya bersama Bapak Ibu sekalian tentang COVID-19 ini dan bagaimana untuk meningkatkan sistem imun ya. Baik, saya akan screen share dari materinya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, udah kelihatan ya Pak Hans slide ya, saya? Sudah Pak Yosef. Sudah kelihatan ya, dan suaranya bisa didengar ya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Kita akan omong-omong aja, tadi katakan ini bukan pelajaran yang susah-susah gitu ya. Jadi bagaimana pengalaman saya sebagai ketua tim COVID di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto dalam dari bulan April, Bapak sekalian, Panti Wilasa dan semua rumah sakit Semarang itu harus menerima pasien COVID ya. Baik. Nah jadi untuk Bapak Ibu sekalian, si penyebab infeksi COVID-19 ini namanya novel coronavirus ya. Novel itu artinya tuh baru gitu ya. Jadi anyaran tahun 2019 diketemukannya. Jadi sering juga disebut nCoV-19. Sebetulnya penyakit ini tuh bukan penyakit yang baru. Sebelumnya tahun 2002 itu ada gambar kayak luwak, kayak kucing gitu ya. Itu ada penyakit SARS yang sempat merebak di Hong Kong, di Guangzhou dan di Hong Kong, karena mereka suka banget mengkonsumsi daging luwak ini ya, jadi daging seperti kucing liar. Ternyata terjadi transmisi penularan dari hewan ke manusia. Kemudian kena juga MERS ya. Jadi MERS itu kenanya adalah di daerah Timur Tengah. Itu ditebarkan oleh unta. Tapi untungnya dua ini habis gitu ya. Jadi virus ini ganas, belum sempat tularkan, orangnya udah keburu mati. Itu yang dari si kucing luwak ini sama dari unta. Jadinya nggak sampai nyebar kemana-mana. Dan yang terakhir kita ketemu mulai dari Wuhan, yang katanya berasal dari pasar hewan liar. Diduga penularannya lewat kelelawar. Tapi sampai saat ini apa betul gitu ya? Dari kelelawar yang menyebabkan masih tanda tanya. Nah, ini adalah angkanya ya, Bapak sekalian. Kemarin itu kita sudah mencapai 184.268 yang positif, gitu ya. Yang sembuh 132.000, yang meninggal dunia 1.000 sekian yang meninggal dunia, Bapak sekalian ya. Dan kita di dunia itu ranking 23. Ya semoga jangan naik lagi ya. Cuma kalau kita lihat, itu nanti kalau menurun tuh bentuknya seperti huruf, seperti gunung ya. Naik dulu ke bawah. Tapi kalau kita lihat grafik yang di bawah itu, katanya kok masih agak lama ya, masih naik terus ya. Kemarin 3 September itu jumlahnya yang naik 3.622. Yang pasien baru yang ketahuan itu ya. Nah, kemudian bagaimana untuk yang di Jawa Tengah? Jawa Tengah 15.000. Kemarin ketambahan 464. Seperti itu ya. Dan yang masih dirawat di Jawa Tengah itu 2.148 ditambah 304. Yang meninggal 1.455 tambah 13. Saya punya pasien yang kerjanya di pemakaman. Saya tanya apa betul? Banyak, katanya betul gitu ya. Di Mount Carmel itu. Jadi mulai banyak yang meninggal. Nah itu bisa meninggal karena penyakit, tapi bisa juga karena dari COVID ini menjadi kontribusi ya.
Nah, untuk Bapak sekalian, kalau kita lihat yang bulat ini, ada grafik pie itu ya, ternyata banyak yang terkena itu laki-laki, Bapak sekalian ya, dibanding dengan perempuan. Nah, ini adalah yang sebelah sisinya adalah umur. Di atas 70 tuh dikit yang kena. Ya, karena dia jarang lalu lalang, jarang pergi-pergi ya. Kalau di atas 70 kan di rumah. Lalu aku bisa ketularan dari anaknya datang, cucunya datang, nah itu kena biasanya. Ada saudaranya datang. Nah, yang paling banyak itu adalah umur 30 sampai 49. Jadi yang sering bekerja keluar kota itu paling banyak. Kedua 50 sampai 69 juga masih banyak ini ya. Jadi udah bosan di rumah pengen jalan-jalan, nah itu terkena ya. Kalau anak-anak tuh sedikit, kalau anak juga banyak sedikit ya. Karena sepertinya virus ini bahayanya pada orang dewasa. Jadi selama ini Panti Roso cuma baru satu pasien anak, lainnya adalah pasien dewasa. Nah ini untuk Semarang ya Bapak sekalian. Di Semarang itu totalnya 6.221. Hari per kemarin 514 yang positif, mondok 514. Panti Wiloso berapa? 36. 36 yang mondok di Panti Wilasa Dr. Cipto. Lainnya di Tlogorejo, di Karyadi gitu ya. Yang sembuh juga cukup banyak, 4.089. Yang meninggal 636 dari sejak COVID itu, yang meninggal karena COVID. Nah, yang mondok saat ini 514. Yang masih nunggu hasilnya namanya suspek dan probable, nunggu hasil masih 435 dan 39. Jadi kalau digabung 514 yang mondok, yang suspek dan probable itu yang kemungkinan besar ada ya, nunggu hasil swabnya 5 hari, berarti masih kita 1000-an kira-kira ya. Nah 1000 yang sakit itu berarti kalau di masyarakat itu kan mestinya cukup banyak ya. Jadi bukan berarti pasiennya 1000, minimal dia punya papa, mama, temen, kira-kira 10 orang, jadi masih 10 ribuan yang ada di sekitar kita ya. Nah ini Bapak sekalian, grafik berapa sih yang meninggal ya. Nah ternyata banyak yang meninggal tuh laki-laki. Entah kenapa laki-laki lebih banyak, 60%-an, 61. Tapi bukan berarti perempuan tidak meninggal, perempuan juga sama, bisa meninggal 39%. Tetapi lebih banyak yang laki-laki yang meninggal. 60 banding 40 gitu ya. Sedangkan yang meninggal paling banyak umurnya antara 50 sampai 69. Jadi kalau teman Bapak Ibu sekalian yang umurnya di 50 seperti saya ini rada bahaya ini ya. Karena kalau kena COVID itu paling banyak meninggal ya. Tapi kalau mungkin Pak Hans itu masih muda ini ya, itu nggak banyak ya. Apalagi umur kecil-kecil nggak banyak. Tapi ini adalah tanda suatu bukti bahwa yang meninggal itu di umur sekian. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, inkubasinya sampai sekarang belum tahu berapa lama, tapi juga 2 sampai 14 hari, gitu ya. Jadi kalau kita ketemu orang COVID, tunggu aja 14 hari. Kalau 14 hari nggak apa-apa, aman, sudah ayem. Jadi nggak usah nunggu sampai 2 bulan, nggak usah, 14 hari aja. Tapi kalau dalam waktu ketemu orangnya yang ternyata COVID 5 hari kok batuk-batuk, nah itu hati-hati ya. Jadi banyak pasien saya itu semeja dengan pasien yang COVID. Setelah itu Pak, meninggal orangnya yang COVID. Nah kita hitung aja 14 hari. Setelah 14 hari dia nggak ada keluhan, berarti aman. Metode transmisi penularannya masih dengan droplet. Jadi Bapak Ibu sekalian, droplet itu apa? Jadi orang kalau bersin, ngomong, batuk, keluar daripada percikan cairan, ini mengandung virus. Ya, kalau ngomong tuh lebih sedikit, tapi kalau bersin tuh lebih banyak gitu ya. Nah, jadi kalau kemudian itu masuk ke hidung kita, maka terjadilah penularan dari virus COVID. Ya, jadi sekali lagi penularannya lewat droplet. Ya, jadi nanti salaman bisa kena, nggak lewat kulit. Tapi kalau dia salaman, setelah itu ngusek-ngusek hidung kena, gitu ya. Oleh sebab itu kita setiap baru ketemu dari tempat luar, menyentuh benda-benda yang kita nggak yakin ya, itu sebaiknya kita cuci tangan ya. Karena penularannya lewat masuk ke hidung, baik itu lewat percikan langsung, jadi orangnya nggak pakai masker gitu ya, atau dia menyentuh suatu benda, kemudian kita nyekel hidung. Bisa penularannya lewat mata sama mulut, tapi jarang. Paling banyak tuh hidung. Makanya swab tuh harus hidung yang paling banyak. Cuman sedihnya swab hidung tuh sakit gitu ya, karena dimasukkan lidi kapasnya tuh panjang sampai ke menyentuh dari
Karena disitulah paling banyak ada. Nah, jadi kembali penularannya tuh, jadi kalau kita pegang, aduh ketularan, enggak ya. Selama kita pakai masker, orangnya juga dimaskerin, aman. Karena percikan langsung ini, ya. Nah, repotnya kalau kita deket-deket, orangnya bersihin kan kita gak keburu kabur. Nah, itu bisa kena, itu ya. Jadi, percikan langsung, maka sebab itu selalu diharapkan jaga jarak. Jangan sampai kita itu deketan 1-2 meter. Yang kedua adalah orang itu bersin kena meja. Nah, kita pegang meja, setelah itu lupa megang hidung. Kasus kami ada satu tuh megang uang. Jadi karyawannya dia jualan di pasar, uangnya dikasihkan bosnya. Nah, bosnya kan ngitung uang. Setelah ini yang kucek-kucek hidung, kena aja gitu ya. Gitu. Tapi untung bosnya itu selamat gitu ya. Cuma yang heran kok kenapa enggak yang di pasar yang kena ya? Karena ternyata si bosnya itu yang megang uang lewat tangan-tangan dari pembeli ya. Nah, ini adalah berbagai macam berapa lama sih virus itu bisa nempel gitu ya. Di udara 3 jam mati gitu ya. Di aluminium 2 jam, di sarung tangan 8 jam, di dus 24 jam, di besi karatan 2-3 hari. Jadi kita baru keluar rumah, kita megang benda-benda itu harus hati-hati. Karena dia nempel, di situ kita pegang ke hidung, maka virus yang tadinya seperti tanda kutip benda mati itu langsung hidup ya dan berkembang biak. Ini adalah lama daripada virus itu bertahan. Nah, jadi terus gejalanya apa? Jadi gejalanya itu pengalaman di Wuhan dan pengalaman di Pantiwiloso ada demam dulu. Demamnya tuh nggak tinggi, 375, itu gergesi lah gitu ya. Setelah itu disusul dengan batuk. Nah, setelah batuk, nyeri tenggorokan, baru kemudian ada sulit bernapas, sesek hari ke-7. Hari ke-7 itu nanti hari ke-14 sembuh apa meninggal. Jadi sembuh atau kena komplikasi dia kudu pasang mesin lah gitu. Jadi hanya 14 hari. Nah, gejala penyertanya ada nyeri kepala, ada dia bilang nggak demam tapi kepalanya pusing, pegel-pegel ototnya semua. Ada juga yang diare, ada juga yang hidungnya buntu, nggak bisa mencium makanan. Tetapi dari Kemenkes itu harus ada gejala infeksi saluran napasnya dulu untuk didiagnosa orang itu menderita COVID-19. Jadi kalau COVID-19 itu, Bapak sekalian, oleh pemerintah dibayari, jadi nggak bayar masuk rumah sakit sampai 14 hari. Tapi dia bayari hanya gejala yang ada batuk pileknya sesek. Jadi kalau yang diare terus COVID, pemerintah tuh kayak udah bayari itu ya. Gitu. Jadi dianggapnya itu nggak bahaya. Tapi yang ini, yang kena paru-paru, itu dari awal sampai pulang dibayar oleh negara. Jadi keuntungannya orang itu nggak kebebani lagi biaya ya, udah sakit, udah di stigma di pekerjaan, masih kudu bayar lagi, oleh pemerintah nggak usah bayar, di semua rumah sakit kota Semarang nggak usah bayar itu ya. Nah, kalau di Pantiwiloso kami 1 kamar 1 orang, kalau di Ketileng itu di RSWN 1 kamar itu isi 4, jadi dia nggak cukup gitu ya. Kalau tempat kami 1 kamar 1 orang, karena apa? Takutnya tuh dia belum tentu positif, sebelahnya positif, nanti ketularan gitu ya. Jadi kita pisahkan 1 kamar 1 orang. Ada televisi, ada kamar mandi dalam, tapi kalau saya tanya tuh mereka kayaknya udah nggak sempat nonton televisi. Karena badannya kayak lemas semua gitu. Nggak bisa nonton televisi, rasanya pengen tiduran tok katanya. Kalau saya dengar dari pasien-pasien yang pernah dirawat di ruang COVID. Nah, kemudian Bapak-Ibu sekalian, jadi gejalanya itu adalah demam. Kalau dulu saya ketemu demam, batuk, gampang itu ya. Rasanya nggak gampang diobati. Tapi sekarang ini deg-degan dokter itu ya. Demam, aduh, udah demam mesti pikiran. Apalagi ada batuk, aduh pikiran lagi ya. Nah, kalau udah demam batuk, biasanya kalau difoto langsung kelihatan. Barusan saya dapat pasien umur 38, nah, dia mamahnya meninggal karena COVID di Telogorejo. Tapi dia cuma badannya panas sama batuk. Nggak ada sesek. Saya foto, sudah ada putih-putihnya di bawah. Dia pengen dirawat di rumah. Katanya, aku nyoba dulu pakai obat karena masih muda, tapi tiap hari saya pantau dengan pemeriksaan saturasi oksigen. Sebagian besar kalau yang meninggal itu, kalau dia ada diabetes sama hipertensi, Bapak-Ibu sekalian ya. Tapi kalau diabetes hipertensi itu tidak menyebabkan gampang ketularan, enggak.
Cuma kalau dia ketularan itu gampang meninggal gitu ya. Tapi tidak jadi kalau diabetes gampang ketularan itu enggak. Kalau yang gampang ketularan apa? Yang merokok. Karena kalau merokok itu dia hidungnya itu kudu nempel terus dengan tangan. Jadi kalau dekat hidung ketularan. Kalau pasien-pasien di Panti Wilasa Dr. Cipto. Jadi ini gejala yang pertama tuh demam, ya. Jadi kalau gejala demam itu kita harus deg-degan gitu ya. Ini kena COVID apa bukan ya? Kemudian mulai ada sesek. Kalau sesek kita sebut dengan gejala sedang. Tapi banyak datang sudah dengan sesek ditambah kadar oksigennya di bawah 90. Itu namanya berat. Nah, tetapi untungnya berat itu kalau dikasih oksigen langsung dia baik, berarti membaik. Jadi obatnya tuh oksigen sebetulnya untuk pasien COVID itu. Karena kalau kita nggak pakai oksigen kan tubuh kita menjadi rusak, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tanda COVID itu demam, ya. Kedua, kalau di tempat pemeriksaan dokter, termasuk di rumah sakit, diperiksa saturasi oksigen. Normal itu 97, 98, 99 sampai 100. Kalau dia kurang dari 97, saya curiga dulu ini. Kenapa ya gitu ya? Kemarin pasien saya yang masih umur muda itu saturasinya 96. Nah, tapi kalau patokan kan 95 baru dia disebut kurang. Di foto sudah ada putih-putihnya. Ya, itu jadi ciri-cirinya ya. Jadi ada baiknya ini alat namanya oximetri. Harganya tuh nggak mahal, 250.000 kira-kira. Dan di sini denyut jantung, yang di sini kadar oksigen. Pada pasien COVID, oksigennya rendah. Jadi katakanlah di bawah 95 itu ya. Tapi jantungnya cepat. Jadi khas seperti itu. Karena kurang oksigen, kompensasinya jantungnya menjadi cepat. Nah, dan panasnya ngelemeng. 375, 37, nggak sampai 39, nggak sampai. Biasanya cuma panas ngelemeng dan foto paru-paru. Itu yang paling mudah untuk dikerjakan. Kalau untuk rapid test gimana? Rapid test itu juga boleh ya. Tapi karena kita tahu bahwa pemeriksaan swab itu tuh susah. Satu harga 1,2 juta jadinya 5 hari. Jadi COVID ini untuk mencari apakah orang itu punya antibody enggak ya. Cuman sayangnya kudu diulang. Kalau udah sekali negatif, ulang lagi. Oh, negatif lagi, aman. Untuk berapa? Nah, sekarang ini patokannya untuk 14 hari. Jadi bukan berarti sekali rapid testnya negatif itu selamanya dia nggak kena. Begitu dia nggak jaga masker, nggak pakai masker, bisa juga terkena. Nah, ini adalah diagnosa pasti. Diagnosa pasti daripada COVID adalah kudu di PCR. Nah, PCR itu dimasukkan, kita lihat ada lidi sampai masuk ke belakang hidung ini. Katanya sih geli itu ya. Geli, ada yang bilang juga kayak hidungnya kemasukan air waktu berenang. Nah, ini dicari genetik daripada virusnya tadi. Nah, tetapi kalau orangnya udah paru-parunya putih gini, biasanya sih udah diagnosanya itu namanya probable. Udah 85% lah COVID gitu ya. Dan tentunya diagnosis berdasarkan klinis, yaitu adanya sesek, panas, batuk. 3 itu. Tambah foto dan tambah pemeriksaan swab. Tetapi ada juga yang namanya OTG sekarang tuh. OTG itu orang tanpa gejala. Artinya swab-nya itu positif, tetapi orang itu tidak ada gejalanya. Harus diapakan kalau itu? Kalau itu nggak diapa-apakan. Ditunggu 10 hari, tanpa tes ulang dinyatakan sembuh. Suruh isolasi mandiri aja. Nah, kalau ada gejala, ya berarti dia swab positif dengan gejala, itu harus pondok. Dirawat inap, jangan sampai terjadi perburukan pada paru-parunya. Ya. Lah obatnya apa sih? Sampai sekarang belum ada, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada namanya, oh itu pakai obat-obatan yang baru, katanya antivirus, ya Avigan dan sebagainya. Tapi sampai saat ini saya sebagai ketua tim COVID, barangnya belum pernah melihat antivirus namanya Avigan, Rotanavir dan sebagainya, Virviran itu tidak ada ya. Jadi sementara ini kita berikan obat untuk flu babi, namanya oseltamivir. Itu ada kalau itu, jadi kita berikan. Tapi sebetulnya belum ada pengobatan khusus yang menyembuhkan itu nggak ada. Hanya terapinya apa? Orangnya kan dia haus dan lapar oksigen, kasih oksigen aja. Kalau nggak bisa masuk ventilator. Di Panti Wiroso ada 3 ventilator yang digunakan untuk pasien COVID ya. Cuman sayangnya kalau kita punya pasiennya 7, gimana itu? Berarti kita kudu gantian. Ini udah baik, lepas ganti lagi yang parah. Parahnya udah membaik, ganti lagi ya.
karena jumlahnya memang kurang sekali. Nah, kalau kita merujuk, tidak ada yang mau, semua juga penuh gitu. Oleh sebab itu kami saat ini sedang mulai membangun ICU 8 tempat tidur. Jangan sampai pasien itu nggak bisa dapat oksigen kok meninggal gitu ya. Dan ini udah terjadi di Italia gitu, dokter yang milih. Jadi kayak algojo, ini kudu hidup, ini kudu mati, seperti itu. Memang menjadikan sekali gitu ya. Sampai terakhir beberapa, akhirnya mesin anestesi saya, jadi mesin yang bukan untuk ventilator kita pakaikan. Daripada orang itu udah bisa napas, udah pokoknya seadanya apa, kita pakai semua untuk pasien-pasien yang butuhkan oksigen. Nah, jadi kalau belum ada obatnya, belum ada vaksinnya juga belum ada ya gimana. Jadi sebetulnya yang paling utama, virus itu droplet masuk ke hidung. Atau kita ngucek-ngucek hidung. Nah itu paling nggak boleh. Sebab itu yang pertama harus cuci tangan. Pakai sabun biasa boleh. Nggak usah antiseptik. Pakai air yang mengalir atau hand sanitizer ya. Terutama setelah kita batuk, setelah mau pegang hidung, menyiapkan makanan. Jadi kita harus cuci tangan rutin. Karena virus itu begitu kena air sabun, langsung materi genetiknya itu hancur. Atau dengan hand sanitizer mengandung alkohol, sudah mati. Jadi dia tuh mudah mati sebetulnya. Tetapi karena kebiasaan masyarakat itu kurang bersih, jadinya kita banyak terkena. Dan kedua tadi ya, jangan menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan sebelum cuci tangan. Ya. Nah, cuci tangannya juga jangan lupa mesti 6 langkah ya, Bapak sekalian. Jadi telapak tangan digosok, punggung tangan, sela-sela, posisi kunci tangan, kemudian putar kanan ke dalam dan putar yang ujung jari ini harus dikena juga antiseptik. Nah, beberapa pasien itu keturunan lewat uang ya. Jadi kalau bisa bayarnya pakai ATM. Jadi yang kita pegang uang yang dari pasar itu atau dari mana, seringnya lupa pegang hidung. Karena beberapa rapat di DKK itu bisa mengeluarkan lewat uang. Jadi kalau boleh pakai masker, ya pakai pembayarannya lewat kartu debit seperti itu ya, atau pakai GoPay ya boleh gitu ya. Nah, tentunya masker itu kalau kita keluar harus dipakai. Masker kain boleh, masker bedah boleh. Karena begitu virus itu nempel, dia nggak bisa masuk ke hidung, gitu ya. Nah, juga kalau kita merawat orang sakit, itu kita wajib pakai masker, ya. Jadi obat yang paling utama tuh jangan sampai droplet percikan masuk ke hidung, gitu ya. Nah, di Panti Wiloso tuh perawatnya ada kira-kira sama teman-teman lain tuh 15 orang. Itu karena apa kena? Karena pada waktu makannya rame-rame. Terus maskernya dilepas, gitu ya. Jadi walaupun makan, kita tetap kudu adanya suatu jaga jarak, gitu ya. Jangan terlalu dekat, ya. Dan jangan lupa ya etika batuk ya. Kalau kita pas batuk jangan dikeras-kerasin, tutup dengan tisu atau dengan siku tangan ya. Kita lihat ini di pesawat batuk satu semua orang lari gitu ya. Jadi sekarang ini batuk sama ngetuk di umum itu lebih takut orang itu sama batuk sama bersin. Karena takutnya orang itu terkena corona ya. Nah ini contoh ya, orang batuk pakai masker. Jangan maskernya dibuka pakai tangan, itu nggak boleh. Karena dengan masker itu akan mencegah si virusnya keluar. Ini juga sama. Kalau kita bisa buka pakai siku, karena tidak mungkin siku kita kusek-kusek hidung, gitu ya. Jadi pakai siku kalau bisa, ya. Nah, kemudian kalau kita ke supermarket, nggak usah pegangan, ya. Kita seimbang aja, karena kalau pegangan, setelah itu lupa pegang hidung, aduh. Karena penularannya hanya lewat hidung. Jarang kan pegang rel tangga terus pegang mulut itu kan jarang ya. Termasuk juga mencet lift kalau boleh pakai siku ya. Karena takutnya apa? Tangannya ini terus lupa ngucek-ngucek hidung, ngucek-ngucek mata seperti itu. Nah, ini cara membuka masker ya. Kalau udah masker jangan seperti ini. Dibuka tutup, buka tutup, ditarik. Ini kan tempat kotor, dipegang oleh tangan, ini nggak boleh. Jadi kalau mau lepas, pegang si pengaitnya ya, si tali pengaitnya itu. Dan demikianlah kalau antri ya, nah itu harus deket-deketan jangan. Nanti orang ini bersin, bayar. Tetap kita melakukan jaga jarak 1-2 meter. Ya 1 meter lah gitu ya, kalau 2 meter kayaknya terlalu jauh tempat kita ya.
Termasuk kita kalau belanja di Indomaret, belanja di Superindo, antrinya udah harus desekan ya. Dan tadi kalau pulang dari tempat-tempat umum kita mandi ya, karena dengan air sabun langsung mati itu virusnya. Dan tadi kalau kita lihat, pasien yang kemudian meninggal dunia itu apa? Ada diabetes tinggi sama tensi. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang punya diabetes tetap berobat ya, minum obat, gulanya harus normal. Kalau gula manis ternyata lebih cepat orang itu mengalami komplikasi. Dan tekanan darah. Dan tekanan darah itu sekarang udah harus datang ke dokter. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa beli tensi elektronik di rumah. Diperiksa pagi 2 kali bangun tidur, malam 2 kali mau tidur di rata-rata. Nanti dibawa ke dokter, dok ini tanggal 1 pagi bangun tidur 160, 5 menit diulang lagi 150, mau tidur 150, 5 menit lagi diulang 155. Oh ini nggak terkontrol, harus tambah obat. Nah jadi kita boleh pakai menggunakan tensi elektronik di rumah ya. Nah kalau di masyarakat gimana? Ya tadi tetap ya jaga jarak gitu ya. Nggak usah kalau ketemu, aduh ketemu lama pelukan, cipika-cipiki, itu udah boleh sekarang ya. Ya tapi nggak usah juga seperti gambar ini ya. Ini bawa anjing galak ini biar pada takut semua 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter ya nggak usah ya. Dan kalau di masyarakat kerumunan itu ya tetap kita tadi ya jaga jarak. Kalau boleh janganlah kita pergi tempat wisata. Karena saya melihat kemarin itu sebelum liburan panjang itu COVID kami di tempat kami turun. Begitu libur hari Seninnya, hari Kamisnya libur bersama Jumat Sabtu pada wisata ya. Saya lihat di Bandung beberapa orang yang jualan di pasar baru, kemudian main semua ke Pangandaran. Pulang kena COVID, sekarang ditutup pasar barunya. Jadi tahan dulu kalau sampai harus keluar kota, tempat-tempat yang ramai jangan ya. Di sana kita lupa diri, nanti bisa terkena. Baik, kemudian juga kita menghindari untuk mengunjungi orang sakit. Wah ini kok ada yang sakit, besuk gitu ya. Jangan. Kita rumah sakit udah nggak boleh besuk. Jadi sebaiknya untuk jangan, kita kan di Semarang sama di Indonesia itu kan belum turun-turun ini angkanya. Jadi kita jangan menambahi dengan besuk orang sakit. Oh ini baru pulang dari rumah sakit, kita tengok. Untuk saat ini mungkin kita bisa menggunakan video call dulu seperti itu ya. Dan kalau pakai keluar rumah kudu pakai masker. Udah ada dendanya loh Bapak sekalian ya. Kalau nggak pakai masker itu denda. Tapi kalau saya jalan dari rumah ke rumah sakit, di sepanjang jalan itu mungkin 50% nggak pakai masker. Bapak-bapak di luar nyantai aja malah ngerokok itu dengan santai. Nah itu jangan ya, karena akan nggak selesai-selesai nanti si penyakit COVID ini tempat kita ya, akan terus berkepanjangan, mungkin seperti penyakit batuk pilek yang nggak akan pernah hilang. Kalau kita tidak mau disiplin menggunakan masker ya. Nah juga untuk para pedagang itu saya lihat pasar itu bahaya sekali ya, sehingga dalam penyelidikan kalau orang-orang COVID itu diselidiki sama DKK, salah satunya Pak, pasar. Jadi pasar tuh pakai masker, tapi maskernya tuh nggak nutupi hidung. Nah, kita lihat ini ya, kalau sama-sama nggak pakai masker, aduh virusnya langsung nempel. Kalau satu pakai masker lumayan, ya. Tapi kalau dua-dua pakai masker, maka resiko penularannya sangat rendah, gitu ya. Nah, tapi jangan juga si pegawai kita nggak pakai masker, orangnya pakai masker ya nggak boleh, gitu ya. Jadi kita lihat ini adalah sebaran dari virusnya. Seandainya orang itu kena kalau dia pakai masker, maka resikonya sangat rendah. Nah, oleh sebab itu yang terakhir ini ya Bapak sekalian, bagaimana kita sekarang meningkatkan imun saat pandemi? Kan ternyata ada orang itu umur 37 kok yang meninggal. Tapi ada umur 70 ya tidak apa-apa, umur 68 tidak apa-apa. Jadi sistem imun itu yang berpengaruh gitu ya. Dari hasil penelitian kecil-kecilan, ternyata rata-rata apa? Dari rokok. Pasien-pasien yang merokok itu imunnya jadi jelek. Satu gampang kena, kalau udah kena itu fatal. Karena kita tahu kalau merokok kan dia mulutnya, tangannya nempel hidung, lah otomatis kena, kan nggak pakai masker ya. Jadi jangan sampai orang itu masih merokok saat pandemi ini. Karena biasa paru-parunya udah rusak juga, begitu kena COVID, tambah parah itu biasanya ya. Yang kedua, untuk Bapak Ibu sekalian,
perbanyaklah makan sayur dan buah. Kita tahu sayur buah ini kan alami, dia tumbuh alami, mengandung banyak mineral, vitamin, ya. Seandainya pakai tablet ya, tapi kenapa sih gak kita makan aja sayur-sayuran, sayur bening, cabai brokoli, pisang, tomat, kan nggak ada salahnya. Daripada kita mengkonsumsi vitamin, bisa juga kita memperkaya dengan sayur dan buah. Jadi saya makannya tiap hari Indomie sama telur, nah kita nggak ada cukupan mineralnya kalau seperti itu. Itu akan mempengaruhi sistem imun kita, ya. Karena buah-buah ini sebagai antioksidan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Yang ketiga, olahraga. Nah, olahraga yang diharapkan tuh rutin dan nggak boleh yang berat. Kalau olahraganya berat, jadi bisa olahraga lari cepat ya, ternyata menurunkan imun. Jadi kalau saat seperti ini tuh olahraganya yang 30 menit santai-santai aja gitu ya. Karena dengan kita berolahraga 30 menit jalan aja ya. Tapi kalau saya takut pakai treadmill, boleh. Sepeda statis, boleh gitu ya. Muter kampung aja, boleh. 30 menit, nggak usah ganti, harus pakai baju olahraga, nggak usah, kayak kaos oblongan, boleh. 30 menit, dengan kita berjalan, maka sistem imun kita itu akan mudah bergerak ke seluruh tubuh dan bekerja dengan baik. Jadi harus melakukan olahraga seminggu 5 kali 30 menit. Ya, nggak berat itu 30 menit itu ya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, seringnya dengan saat ini tuh apa ya, berat badannya berlebihan gitu ya. Karena apa? Karena makan tidur ya, itu nggak boleh ya. Kalau kita banyak makan sayur, ya tentunya kita nggak akan gemuk. Nah, di perut yang gendut ini ada sel peradangan. Sel peradangan ini jahat yang kemudian merusak tubuh. Jadi pasien gemuk itu mudah sekali kena jantung, kena stroke karena adanya sistem imun yang berlebihan yang merusak ya. Nah, kemudian ternyata ada beberapa laporan Bapak sekalian, pasien-pasien yang kurang tidur. Nah, kurang tidur itu ternyata menjadi pemicu terkena COVID. Diduga dengan kurang tidur, maka produksi sitokin dan antibodinya akan menurun. Akibatnya orang itu akan menjadi rawan kena infeksi. Jadi kurang tidurnya tuh bukan karena kecapean. Pada COVID ini tuh pada mainan gadget gitu ya. Ada yang nonton TikTok sampai pagi, ada yang nonton YouTube. Nah itu hati-hati. Beberapa kasus mengatakan beberapa dokter tuh kan komplit tuh APD-nya. Ternyata dia kurang tidur gitu. Nah itu bahaya sekali. Nah, sebab itu di tempat kami pun di ruang COVID kudu bergantian. Jadi nggak boleh orang itu terus-menerus di ruang COVID, supaya ada kesempatan bisa tidur dan cukup istirahat. Jadi misalnya 2 bulan di ruang COVID, dipindah 2 bulan lagi di ruang yang bukan COVID. Jadi gantian dan kita masuk biasa setiap 3 jam. 3 jam masuk 3 orang, 3 jam keluar, ganti 3 jam lagi gitu ya. Nah, karena kalau sampai nggak tidur di situ 7 jam, takutnya pasiennya terkena. Bukan pasien, tetapi para tenaga medis kita yang terkena ya. Dan yang terakhir adalah kita harus menghindari stres ya. Jadi stres itu adalah apa ya? Kondisi yang nggak enak ya, yang dimana kita kudu menyesuaikan diri. Kalau kondisinya enak, duitnya dapat warisan banyak, itu bahagia ya, itu ya. Tapi ada kondisi yang seperti sekarang ini ya, nggak bisa piknik ya, usahanya mungkin jadi menurun, itu harus bisa diatasi. Kalau enggak, maka namanya stres. Jadi kita ada perubahan tapi bisa menyesuaikan. Nah, stres itu juga berujung menekan imunitas kita. Jadi sistem kekebalannya jelek. Jadi kita juga akan mudah mengalami resiko sakit ya. Nah, untuk gak stres itu gimana toh gitu ya? Kan stres itu datang sendiri, ya betul. Jadi kita harus membiasakan membuat emosi itu positif. Jadi emosi kita kan bisa positif, bisa negatif ya. Nah, dengan cara bergembira, coba lakukanlah apa kegiatan hobi yang disukai ya. Aku senangnya bikin nanam tanaman. Aku senang melihara ikan. Kan waktunya banyak di rumah. Buat emosi positif. Aku senangnya mandi air anget. Jadi panca inderanya tuh yang membuat emosi positif apa? Aku senangnya dengar musik. Aku senangnya mencium bau bunga sedap malam, beri bunga sedap malam. Jadi bagaimana supaya bergembira itu kan
dengan cara panca indera kita aja. Aku senangnya kok lihat orang nyanyi, boleh nonton di YouTube nyanyi. Apa yang membuat emosi positif itu kita lakukan, karena membuat stresnya menjadi berkurang, ya. Kemudian Bapak sekalian, kita ini makhluk sosial, jadi kita nggak bisa hidup sendiri. Tolong tetap melakukan komunikasi secara daring dengan keluarga, dengan kerabat, dengan teman, ya. Seandainya kita punya waktu luang, nggak ada salahnya nanya mama, papa, mungkin ada keponaan, ada ipar, gimana kabarnya? Dengan kita melakukan komunikasi secara daring itu, jiwa kita juga akan lebih tenang, ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, pikiran positif. Nah, gimana pikiran positif? Tergantung kita mengisi. Kalau kita ngisinya dengan informasi yang itu ya jadi kita sempat stres. Tapi seandainya kita mengisi dengan firman Tuhan, mengisi dengan hal yang positif, kita jadi pikirannya positif, ya. Nah, kemudian setiap orang itu kan pasti punya pengalaman yang menyenangkan. Mosok sedih terus, ya mesti ada yang senengnya. Coba dikenang, apa yang membuat kita dulu bahagia. Namanya reminiscence terapi. Jadi terapi kenangan. Oh, aku dulu bahagia ya, waktu kecil tinggal di perumahan, ada sungainya mengalir, ya dibayangkan, tidak apa-apa ya. Dan selalu yakin bahwa namanya segala masalah itu akan berlalu. Kiranya positif, jangan baca hoak-hoak itu ya, macam-macam sekarang itu. Nanti membuat kita hatinya menjadi kecil, ya. Jadi kita pikirnya negatif, tapi ingatkan pengalaman apa. Oh, ini dulu aku waktu menikah kok rasanya bahagia banget ya, diingetin aja ya. Seperti itu. Bulan madu kok seneng, nah diingat ya. Tapi oh bulan padu ribut, jangan, itu jangan diingat. Nanti ketemu pengalaman yang menyedihkan ya. Karena namanya madu ada sekalian, ada juga teknik-teknik secara psikologi yang bisa membuat kita mengurangi stres, namanya relaksasi ya. Gampang, napas aja, napas panjang, tarik ya, tahan sebentar, hembuskan pakai mulut kayak niup balon. Gitu ya. Nah, kemudian lakukan jangan sekali, 40 kali ya. Tarik napas, tahan, keluarkan. Pada waktu mengeluarkan, ingat, aduh aku sedih, kecemas, keluarkan. Masuk keluar ya. Pada waktu tarik napas, aku tenang, aku nyaman, aku rileks ya. Nah, kalau tangannya seperti ini, jempol sama telunjuk ditempelkan itu untuk apa? Kita kudu bisa merasa denyut nadinya. Denyut nadi yang kita rasakan di jempol sama di telunjuk ya. Nah, seperti itu. Tapi duduknya enggak usah gini. Aduh, kok rematik kan nanti duduk ini bisa bangun. Duduk di kursi ya boleh, tenang, tangannya seperti ini ya. Nah, ini tujuannya apa? Untuk merasakan denyut nadi. Jadi betul-betul kita menikmati saat-saat rileks seperti itu ya. Nah, kemudian beberapa metode ya. Jadi pertama kudu tenang dulu ya. Jangan kerang-kering. Nah, itu tidak bisa ya. Bunyi handphonenya tenang ya. Jangan ada yang banting pintu, brak-bruk, nggak bisa ya. Tarik nafas melalui hidung, 3 hitungan. 1, 2, 3. Tahan 5 detik di perut. Tuh, 2, 3, 4, 5. Lembuskan lewat mulut kayak niup balon. Tadi boleh juga pada waktu kita hembuskan, aku tenang, aku sehat, aku bahagia. Pada waktu nyedot itu, pada waktu mengembuskan tuh adalah maaf ya kebalik. Jadi waktu mengembuskan itu dikeluarkan. Jadi aduh aku rasa cemas, rasa sedihnya keluar. Kalau pada waktu narik, aku tenang, aku bahagia, aku sehat, bicara dalam hati ya, self talk gitu ya. Nah, itu yang relaksasi gampang ya. Kedua, relaksasi otot. Relaksasi otot itu dengan cara kita mengencangkan kelompok otot selama 5 detik aja. Ya. Untuk otot dahi, tarik alisnya naikkan. 5 detik tuh, 2, 3, 4, 5. Kendor. Istirahat sebentar, tarik lagi. Tuh, 2, 3, 4, 5. Kendor lagi. Untuk mata, tutup mata rapat-rapat. Tuh, 2, 3, 4, 5. Kendor. Ya. Pertemukan lagi. Tuh, 2, 3, 4, 5. Kendor. Jadi,
Ototnya tuh dikencangkan, direlaksasi. Itu namanya progresif muscle relaksasi ya. Tapi ingat dikasih jeda ya, antara 10 detik lah dari dahi ke mata, mata ke mulut. Senyum lebar, kendorkan. Otot leher, danga, kendor ya. Masing-masing 5 kali aja. 5 kali daripada kontraksi otot ya. Bahu naikkan, kendor. Otot perut ya, dikecilkan perutnya, 5 hitungan 5, kendor. Kepala tangan erat-erat, kendor ya. Tali kaki ke ulang kering, kendor. Nah, dengan napas dan tarik relaksasi otot tuh kita akan jadi nyaman, stresnya berkurang dan nanti menyebabkan imun kita menjadi meningkat ya. Baik, Bapak sekalian, sebagai penutup, jadi kita ini memang sedih semua ya dengan adanya si coronavirus COVID-19 ini ya. Nama penyakitnya adalah coronavirus disease COVID-19, adalah penyakit yang disebabkan oleh tadi ya, coronavirus novel coronavirus 19 ya. Gejalanya apa? Demam, batuk, letih lesu, nyeri tenggorokan sampai sesak ya. Tapi harus ada demam. Jadi kalau biasa langsung batuk biasanya jarang. Sebagian besar tuh ada demamnya. Cuman kalau di dokter seringnya nggak ngaku, aku nggak demam dok, tapi oksigennya udah rendah. Sebetulnya mestinya ada. Bagaimana menghindari itu gampang susah ya. Yang penting tuh jangan masuk si virus itu ke dalam hidung kita. Ya, oleh sebab itu apa? Jangan megang hidung sama pakai masker. Itu aja kuncinya itu. Obat yang paling manjur gitu ya. Nah, jadi penutup ya, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, jangan ada kerumunan kita ikut-ikut ya. Wah ini mau lagi rame diskon, ikut rame-rame, jangan dulu. Gunakan masker ya. Itu baik keluar rumah, kalau kita panas, batuk pilek, pakai masker ya. Jangan sampai kita naik gokar, pakai masker nanti drivernya ketularan. Hindari jabat tangan ya, bukan kita sombong ya, dan kontak dekat ya. Waktu makan ngobrolnya dibuka deket-deketan, nggak boleh. Jangan menyentuh muka, terutama hidung, mulut, dan mata. Tapi pengalaman hidung tuh yang paling parah, ya. Paling benar-benar dijaga. Kalau batuk tutup mulut dan hidung dengan tisu atau lengan, ya. Jadi gitu ya. Jadi di batuknya tuh ditembakkan ke ketiak kita ya. Nah, dan kalau kita ke dokter ya mesti ngomong, dok aku terus terang aku main ke Jepara. Ada pasti main ke Jepara. Jepara tuh daerah merah, ke pantai ketemu orang, pulangnya kena corona ya. Nah, itu saja. Dan bagaimana vaksin itu ya? Vaksin itu masih uji coba, tahun 2022 uji produksi massal. Dan kelihatannya umurnya 18 sampai 59 yang bisa divaksin itu. Tetapi masih tanda tanya karena virus ini pinter, dia bermutasi itu. Dia kalau mau dibasmi itu nggak mau. Jadi pada prinsipnya makhluk hidup tuh nggak mau dimusnahkan gitu. Kalau dia mau dimusnahkan, dia akan berusaha mencari jalan ya. Nah ini adalah vaksin yang katanya udah dibeli dari China, udah beli 50 juta vial, tapi yang udah tahu kayak antivirus tuh katanya juga ada Rotanavir, ada Ritonavir, sampai sekarang itu saya sebagai tim COVID barangnya tuh nggak lihat dan sekarang. Saya telepon ke sana, barangnya mana sih tuh antivirus? Nggak ada katanya. Jadi kita pakai cuman yang, jadi artinya tuh memang mungkin sudah ada, tapi kita jangan berharap dulu dalam waktu dekat ya. Tetap aja kita lakukan satu protokol kesehatan di era new normal ini ya. Baik, Bapak Ibu sekalian ya, nggak boleh panik ya. Jadi orang terlalu takut ya nggak boleh, tapi terlalu tidak takut juga nggak boleh. Memang harus sedang-sedang aja. Jaga stamina ya, bahagia. Tadi ada tipsnya supaya jangan stres ya, relaksasi ya, sama progressive muscle contraction ya, tingkatkan imunitas dan harus tetap beraktivitas. Jadi jangan mager ya, nggak boleh kan tadi harus olahraga ya, olahraga, makanannya baik, nggak boleh kurang tidur. Wah ini tiap hari nonton drakor itu ya, sampai nangis-nangis lah, nanti begitu kena virus ya bisa kena, ya sistem kekebalannya menjadi terganggu. Baik, itu saja Bapak-Ibu sekalian ya, yang saya, ini udah 45 menit nih tanpa terasa ya. Terima kasih.
Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Untuk slide-nya sudah saya titipkan sama Pak Hans. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, aduh ketinggalan pengen slide-nya, monggo nanti minta ke Pak Hans dalam bentuk mungkin di PDF kan, dikirim lewat WA aja ya, saya kirim lewat WA. Ya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga bisa bermanfaat apa yang disampaikan. Sekian dan terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Pak Hans nanti untuk melanjutkan dengan sesi tanya jawab gitu ya. Ya. Terima kasih Pak Yosep atas ilmunya, atas pengalamannya yang sudah di-sharingkan untuk kami semua. Dijelaskan dengan sangat baik ya Bapak Ibu ya, walaupun ini dunia medis, dunia kesehatan, tapi dijelaskan dengan sederhana sehingga saya yakin Bapak Ibu juga dapat memahami dengan mudah. Nah, Bapak Ibu, bagi yang mau bertanya, silakan aja boleh raise hand. Nanti host akan unmute mikrofon Bapak Ibu. Ya, sambil Bapak Ibu mempersiapkan pertanyaan, saya boleh tanya dulu ya, Pak Yosep ya? Ya, boleh Pak Han, ya silakan. Ya. Pak Yosep, pertanyaan saya begini, Pak. Ya. Kalau orang yang terkena COVID gitu ya, sembuh Pak? Ya, sembuh. Sembuh. Apakah orang itu bisa kembali normal kondisi tubuhnya, Pak? Seperti sebelum terkena COVID, Pak? Ini saya dari pasien saya ya. Pasien saya itu kena COVID gitu ya. Kebetulan kan baru masuk. Tetapi saya melihat berangsur-angsur tuh badannya membaik gitu Pak. Tapi karena yang saya sendiri punya pasien itu ada 5, jadi berat badan itu sampai 9 kilo, hilangnya sampai 20 kilo. Tetapi dia berangsur-angsur tuh membaik gitu. Sepertinya itu kalau saya prediksi sih bisa kembali normal lagi. Jadi artinya setelah mungkin butuh waktu ya. Karena setelah orang itu pulang dari rumah sakit sebulan aja, mulai ada nafsu makan, seseknya berkurang. Tetapi saya melihat arahnya tuh ke arah perbaikan. Jadi sebetulnya bisa itu. Kecuali dia memang sebelumnya sudah ada penyakit diabetes, hipertensi, ya penyakitnya itunya kan tetap ada. Tetapi itu ke arah bisa membaik. Tetapi yang belum beberapa teman saya, ternyata foto paru-parunya tuh kok nggak cepat hitamnya gitu. Jadi setelah pulang, harusnya udah 20 hari kan diharapkan udah putih, udah hitam lagi. Ternyata beberapa tuh putihnya masih ada sisa itu. Jadi kayak keloid gitu gampangannya itu. Nah, keloid itu, tetapi harusnya diukur ya, apakah betul-betul keloid itu nantinya mengurangi fungsi paru-parunya dalam jangka panjang. Ini kan penyakitnya kan baru rame, yang masuk-masuk tuh bulan Mei gitu ya. Jadi kan baru 3 bulanan, jadi kita belum bisa mengevaluasi. Tapi sejauh ini sepertinya kalau udah lolos dari situ, berangsur-angsur membaik, kok saya optimis sih bisa itu ya. Bisa pulih itu. Katakanlah sampai 90% lah gitu ya. Karena kebetulan juga yang kenanya udah tua-tua sih, yang sampai bener-bener parah tuh biasa umurnya tuh yang 65, 63 gitu. Tapi kalau yang muda, pasien saya tuh yang muda bisa pulih kembali. Kalau yang muda, 98% lah kira-kira. Jadi kalau dia bisa lolos, bisa hidup normal lagi, bisa kembali kerja lagi, bisa ya, nggak cacat permanen lah gitu. Oke, ya terima kasih Pak atas jawabannya. Ini ada yang bertanya kepada saya Pak. Ya. Kalau OTG Pak, orang tanpa gejala, ya, dan betul. akhirnya sudah negatif hasil swab-nya, ya. Apakah bisa beraktivitas normal tanpa ada ketakutan menularkan kepada orang lain, Pak? Iya. Jadi kalau sekarang ini dari penelitiannya dari WHO, kalau dari swab positif 10 hari kok nggak ada keluhan, itu berarti itu sistem imunnya bagus gitu. Dia itu virusnya sudah hilang. Jadi orang itu harus bebas isolasi. Kalau dulu enggak, harus swab dulu itu. Kalau sekarang enggak, jadi anggap 10 hari dari swab positif, tapi orangnya seger buger, bebas isolasi. Sudah tidak menularkan. Cuman pengalaman saya yang takut temennya tuh kabur semua. Tetapi kalau secara kedokteran, ibaratnya tuh seandainya di swab masih positif, itu tinggal jasadnya aja. Jasadnya aja tuh jasad virus yang sisa di hidung. Tetapi dia sudah tidak menularkan. Berarti aman ya Pak ya? Aman. Karena penyakit ini tuh hanya 14 hari itu. Kalau dia di swab sebelum kan apa sih ada gejala misalnya di swab,
terus 10 hari dianggap udah 14 hari itu dia udah bisa mengatasi. Jadi nggak semua pasien kena COVID itu sakit. Ada yang kemudian OTG tetap sehat gitu. Jadi beda-beda genetiknya tiap orang itu. Dan itu sudah tidak menularkan. Cuman pengalaman saya yang takut temannya sama istrinya, dok jangan dok, aku takut tidur bareng gitu. Bagus, nggak apa-apa, nggak mau gitu. Aku pengen sebulan. Tapi suaminya juga kadang, ya nggak apa-apa lah, soalnya kalau aku takut kalau kena, kita pisah dulu gitu. Tetapi kalau secara ilmu, jadi ada perawat saya tuh 3. Udah di swab, udah 10 hari, sampai 14 hari, masih positif swabnya. Tapi orangnya seger buger. Tapi orangnya malah, dok, aku tolong dok, aku nggak tahan nganggur 14 hari di rumah gitu. Aku tuh biasa bekerja, tolongilah aku tetap pengen bekerja. Nah, kita beri pemahaman dari KMK, dari Peraturan Menteri Kesehatan kan sudah didok, bahwa kalau dia tidak ada gejala, 10 hari sudah dinyatakan sembuh. Jadi ya. kita pegangannya pakai itu dari CDC WHO. Oke. Ya. Ya. Ini dok, ada yang tanya lagi lewat chat. Ya. Apakah bisa dijelaskan tentang happy hypoxia, dok, yang sedang marak ini, dok? Ya, jadi kan gini, kalau orang itu kurang oksigen, namanya hipoksia. Ciri-cirinya adalah oksigennya tuh di bawah 95. Yang ada jari di tangan ditempel itu. Jadi tempel, namanya oksimetri gitu ya. Yang oksimetri, itu harganya murah tuh 240.000. Mungkin dari bahan bisa beli 1 itu tempeli itu. Kalau untuk apa dimasukkan. Kalau dia kurang dari 95, orang normal itu udah gelebakan, mencari oksigen, udah gitu. Tetapi pada pasien dengan COVID, otaknya tuh kayak dibohongi oleh virusnya. Jadi walaupun dia tuh oksigennya rendah, pasiennya tidak merasa sesek gitu. Bapak sesek nggak? Enggak dok, dia tuh nggak sesek gitu. Tolong dok jangan di-COVID-kan. Padahal angkanya 88. Padahal patokan kita tuh kalau pahan, saya diperiksa itu angkanya 98, 97, 99. Di 95 aja tuh udah gelebakan gitu. Tapi orang COVID di 90 aja nggak apa-apa. Padahal dadanya tuh ampel, tetapi orangnya tidak merasa sesek. Nah itu disebut dengan happy hypoxia. Jadi harusnya dia gelebakan, bagaimana dia hunger air, mencari oksigen. Bagaimana dia harus butuh banget oksigen, pada orang COVID itu enggak. Makanya datang ke rumah sakit udah parah. Karena kurang oksigen itu mungkin otaknya kurang oksigen, ototnya kan kurang oksigen juga, jantungnya, ginjalnya. Jadi datang itu jantungnya jadi kena, karena tidak dapat oksigen. Jadi pada pasien biasa, itu di bawah 95 aja udah gak enak-enakan gitu. Oh pasien COVID, 88 oksigennya, 89, jalan-jalan malah, aku kok gak apa-apa dok, cuman batuk aja gitu. Ngeyel biasanya itu. Akhirnya kita foto, paru-parunya sudah putih. Nah khusus pada penyakit corona ini, jadi kalau di praktek saya, itu harus periksa oksimetri dulu. Begitu rendah, itu langsung, walaupun orangnya, aku tuh nggak sesek dok gitu, cuman batuk, sebelumnya meriang. Nah itu kita jaring, coba foto dulu. Tuh, foto ternyata sudah putih semua. Jadi happy anoxia itu adalah keadaan kurang oksigen, orangnya happy-happy aja gitu. Itu yang nggak wajar. Tapi itu mudah, karena kalau kita punya alat oksimetri yang 250.000 itu, bisa kita pegang pasien-pasien dengan happy hypoxia. Katakanlah patokannya kita di 95 gitu loh. Di 95 kita jaring gitu. Seperti itu. Berarti orang yang sesek yang kekurangan oksigen itu belum tentu kena COVID ya, dok ya? Belum tentu, bisa juga jantung kena. Tapi kalau penyakit jantung, oksigennya 92 aja udah gelebakan sesek gitu. Ada COVID 90 udah apa-apa. Bisa jalan dia dengan gagah gitu. Nah, itu bedanya gitu. Kok kurang oksigen, gagah, berarti COVID. Karena kalau orang sakit karena jantung, karena penyakit yang lain, dia oksigen cuma 92 itu udah digotong. Udah nggak bisa jalan. Jadi kalau ada orang dengan oksigennya rendah, tapi kok dia bisa jalan ke rumah sakit, itu harus hati-hati COVID itu. Jadi, mudahnya kita nangkepnya dengan oksimetri itu. Dengan namanya untuk melihat saturasi oksigen. Nah, tapi hati-hati karena saya kemarin beli di online, satu dipasang, aduh semua rendah gitu ya. Yang satu tuh bagus gitu.
Jadi nasib-nasiban juga. Kalau di toko-toko kayak Daria Prima itu mungkin 450.000 itu. Bentuknya kayak dicepit itu, keluar angka nanti saturasi oksigen dan denyut nadi. Khusus COVID, otot oksigennya turun, nadinya cepat gitu. Itu selalu itu. Oke. Berarti begitu ya Bapak Ibu ya, ada gambar tentang apa Happy hipoksia. gitu ya. Ya. Harusnya kan sedih hipoksia, sad hipoksia gitu ya. Tapi kalau ini happy karena dia bisa jalan, dia bisa gagah, bisa ngomongnya lantang. Padahal oksigennya sudah menurun dalam tubuh. Dan Tubuh itu kita tuh cuman untuk bisa hidup itu. Nah, kalau dia nggak ada oksigen kan organnya dalamnya rusak semua. Jadi dia bisa meninggal gitu. Oke. Ya. Pak Yosep, ini ada pertanyaan tentang imun tubuh, Pak. Ya. Kalau ada orang yang kurang tidur, waktu istirahat, waktu malam hari, Pak. Ya. Lalu diganti dengan keesokan harinya itu tidur siang, Pak. Ya itu apakah boleh, Pak? Kalau ada beberapa kan ada kasus-kasus penjaga malam gitu ya. Nah, itu tuh nggak apa-apa digantikan. Cuman kalau bisa tuh betul-betul kalau jaga malam tuh jangan nanti jaga siang, jaga malam. Itu jaga malam tuh dirutinkan aja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Paginya diganti siang bisa. Karena pada waktu tidur itu tuh bukan berarti orangnya tidak ngapa-ngapain. Dalam tubuh kita terjadi proses pembentukan sistem imunologi. Jadi boleh digantikan, ya. Kalau memang harus jaga malam seperti itu. Tetapi kalau jaga kurang tidurnya gara-gara mainan nonton TikTok dan yang lain, sebaiknya jangan gitu ya. Harus tidur. Karena bolak-balik pasien kami itu yang nggak tidur itu sakit gitu. Yang gangguan tidur itu pada sakit gitu. Kalau istirahat malam itu minimal 6 jam atau 7 jam ya Pak ya? Kalau masih muda sapahan tuh 7 jam. Tapi kalau pada orang tua, mungkin Sapa Thomas dengan saya itu boleh 6 jam. Jadi nggak ada patokan resmi, tapi yang baik sih 7 jam aja. Jadi 6, ya. 1 tambah lagi. Tapi kalau bayi itu 16 jam. Jadi semakin tua tuh semakin sedikit kebutuhannya. Tetapi kadang-kadang ada yang cukup 6 jam kok seger, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau yang 3 jam, itu. Kalau terlalu pendek ya jangan gitu. Jangan ya, oke. Ya. Pak, ini ada yang berkaitan tanya tentang kalau ada ibu hamil, Pak. Pernah nggak ada kasus ibu hamil terkena COVID dan sembuh? Pak. Ibu hamil itu, kalau di tempat kami itu yang hamil sesak napas terus tuh nggak ada. Yang ada itu di rapid sama swab positif, tapi dia hamil gitu. Ini agak aneh juga tuh di tempat kami. Nah, kalau seperti itu terpaksa dioperasi. Jadi nggak sampai melahirkan biasa. Karena kalau dia ngeden, menyebar kan. Dia kan menyebar. Ditutupi masker kan kasihan. Jadi dilakukan operasi biasanya. Tapi operasinya, mohon maaf, harus dioperasi khusus. Jadi tempat kami itu ada operasi 5 kamar operasi yang normal, satu di bawah. Untuk ibu hamil yang corona. Nah, setelah itu ibunya kudu masuk ruang corona, anaknya kudu masuk ruang perawatan. Harus dipantau gitu di ruang bayi-bayi resiko tinggi. Tetapi kalau pasien saya yang sesak terus hamil tuh saya nggak punya pengalaman itu. Seperti itu. Nah, berapa lama dia kembali harus berkumpul? Ya hukumnya itu kalau dia klinisnya udah baik. Jadi artinya kalau udah nggak ada, kalau dari swab kan 10 hari toh boleh kumpul lagi dia gitu. Biasa 10 hari. Kalau dia ada keluhan, maka 10 hari ditambah 3 hari bebas keluhan. Jadi 10 hari ditambah dia seseknya hilang, tambah 3 hari lagi boleh kumpul gitu. Seperti itu. Tapi pengalaman kami yang hamil sesek tuh gak ada itu. Ya janganlah, kasihan ya. Yang ada itu hamil, rapid test-nya positif. Itu ada. Ya terpaksa ya. Tapi mohon maaf, gak semua dokter mau. Karena kita tahu kan dokter yang udah meninggal udah 104. Jadi dokternya mohon maaf, ada yang mau, ada yang enggak. Karena ada yang takut. Kenapa? Dia perlu di kamar operasi, kamarnya tertutup, dalam jangka waktu 2 jam. Nah, dia kurang tidur, misalnya kalau dokter kandungan kan kurang tidur. Karena anehnya tuh yang melahirkan tuh banyak kan kok malam gitu ya. Entah karena buatnya malam, terus keluarnya malam, ya gimana itu. Kok banyak malam juga agak bingung gitu. Jadi ada yang enggak mau juga. Ya kita menghargai privasi, tapi kita rata-rata sih siap untuk operasi walaupun dia rapid atau swab-nya positif. Kalau ibu hamil ini adakah yang dikonsumsi secara khusus, Pak?
ketika masa COVID ini, Pak? Kalau secara makan khusus tuh nggak ada ya. Oh. Karena dia kan masuknya lewat hidung. Nah, Hmm. tetapi untuk imun kita supaya baik tuh sayur buah, dan khusus orang hamil kan darahnya habis karena dikasih untuk anaknya. Sama kalsium. Berarti kudu tambahin vitamin C, vitamin E, vitamin D, kemudian nanti zat besi sama kalsium. Karena dia harus menyumbang darah dan kalsiumnya kepada bayinya gitu. Ya, terima kasih Pak. Pak, Ya, ini ada baik. yang tanya soal etika Pak dalam Iya. dunia kesehatan Pak. Iya. Diizinkan nggak sih Pak secara medis untuk tidak memberitahukan kepada pasien COVID hasil swabnya itu terbukti positif Pak? Ini kalau ada satu pasien saya tuh udah tua ya, itu udah tua. Nah, dia kalau diberitahu tuh stres, jadi kita beritahu istrinya. Ada juga, dok saya beritahu dok, tolongi dok. Ini orangnya beritahu COVID tuh bisa mati itu karena ketakutan, gitu ya. Jadi kami memberitahu pada istrinya juga ada, gitu ya. Tetapi biasanya mereka kan udah masuk, kalau mereka yang sadar penuh gitu, yang masih muda-muda, ya begitu hasil swabnya positif kita beritahu. Karena apa? Karena kan dia kudu tahu, suntikannya tuh sehari mesti 8 kali. Vitamin C, ada antibiotik, karena ada mesti diperiksa darah, oksigennya gitu. Jadi kita beritahu dia positif atau negatif gitu. Kecuali orang-orang yang kelihatannya secara kompeten kalau diberitahu bingung gitu. Jadi ya udah dikasih tahu keluarganya, nah keluarganya yang nanti, Pak aku udah bisa besuk Pak, itu. Ada satu tuh nggak diberitahu gitu ya, karena memang orangnya udah tua dan ada pikun juga gitu. Tapi selama ini kalau yang kena-kena sih diberitahu. Beritahu ya. Karena dia harus apa ya, dia kalau nggak marah kan, kenapa aku kok dikurung di sini gitu, kok nggak boleh ketemu, ditungguin. Nah itu butuh penjelasan. Seperti itu. Berarti dari pihak Untuk rumah sakit, apa pihak lab harus wajib memberitahu ya Pak etikanya? memberitahu, ya. Dan sedihnya kalau pasien COVID itu tanpa memberitahu pun dia akan online ke sistem penanggulangan bencana kesehatan nasional. Jadi nanti loh kok aku dibocorkan, kok aku didatangi puskesmas gitu. Itu datanya online semua. Jadi karena kan ini kan penyakit wabah gitu ya. Jadi artinya kerahasiaannya tuh agak sedikit dilanggar gitu. Jadi misalnya orang itu kena, tahu-tahu datang puskesmas, datang men-screening. Ini tuh siapa aja yang di rumah gitu. Terus diperiksa rapid test gratis ya gitu. Itu ada dari puskesmas memang. Jadi sedihnya itu kita nggak bisa menyembunyikan, terutama yang hasil swab. Kalau rapid itu nggak apa-apa, dia nggak online. Kalau swab tuh online seluruh Indonesia. Seluruh laborat wajib melaporkan karena terkait dengan undang-undang karantina dan undang-undang wabah gitu. Jadi negara ini boleh tahu dalam rangka mengendalikan seperti itu. Jadi jangan sedih kalau perlu, kok rumah sakit bocorkan, kok datang semua ke puskesmas. Tetapi sebetulnya nggak dibocorkan pada RT, RW, camat tuh enggak. Jadi orang-orang itu udah tahu, kalau yang tahu tuh puskesmas sekitar situ gitu. Karena tidak jarang di stigma terus ditutup, apa kalau orang itu nggak boleh buang sampah, lewat rumahnya pada takut. Jadi ada orang tuh yang sangat takut sehingga menstigma. Nah biasanya kalau gitu kami laporkan kita punya satu grup dengan Bu Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, Bu Ita. Nanti Bu Ita memerintahkan Kapolseknya di situ, camatnya di situ untuk meredam ribut-ribut di sana. Termasuk kalau kematian itu kudu lapor. Karena ada juga yang nggak terima dikuburkan di sini. Loh ini kok COVID kubur di sini, nggak terima itu. Jadi kudu dikawal oleh polisi, camatnya harus siap, ya, dan orang-orangnya juga khusus. Nah, jadi kalau untuk COVID ini dari perawatan sampai meninggal nggak bayar. Jadi meninggalnya di tempat Jatisari itu digratiskan oleh pemerintah, ya. Kemudian peti dan sebagainya udah dapat dari pemerintah. Tapi dapatnya cuma 2 juta berapa gitu. Jadi kalau ada yang masuk rumah sakit yang nombok itu. Karena kalau udah meninggal gitu rumah sakit tegel gitu ya. Udah meninggal COVID harus ke Jatisari, kok ditarik uang lagi gitu ya. Akhirnya kita ngalahi, kita kerjasama dengan Pak Bambang Purnomo dan Budi Kasih gitu ya. Dengan Budi Kasih apa itu, jadi kita kerjasama sehingga soal pemakaman 4 jam harus dikubur gitu.
Jadi nggak boleh disemayamkan dulu, nggak boleh nanti didoakan dalam waktu yang dekat-dekat gitu ya. Paling doa dari jauh gitu. Emang sedihnya seperti itu. Ya, Pak, ini karena topiknya menarik, jadi banyak pertanyaan, enggak apa-apa Ya, ya, enggak Pak, ya? apa-apa, ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Ya. Apakah penyakit penyerta yang memperparah itu selain hipertensi dan diabetes ada nggak, Dok? Ada. Dua Jadi itu, penyakit jantung, yang udah penyakit jantung itu juga bahaya. Terus penyakit paru-paru karena merokok. Jadi ada orang-orang tertentu dari muda merokok. Itu umurnya 60 itu paru-parunya udah rusak. Kena COVID, aduh ini juga bahaya sekali itu. Terus orang-orang yang gangguan kekebalan. Jadi dia tuh minum obat-obat kanker gitu ya. Ada minum obat-obat autoimun gitu, jadi minum obat jadi imunnya kan rendah. Lalu kemasukan tuh dia bisa cepat mati. Termasuk yang meninggal tuh tempat kami tuh dia ada retardasi mental gitu. Jadi umur 23 tapi dia retardasi mental. Jadi skornya SLB. Ternyata kok meninggal gitu. Jadi saya melihat bahwa ini tuh memperparah itu. Memperparah. Jadi yang kebanyakan sih yang udah gagal jantung, udah sesek, kena itu fatal gitu ya. Nah, kemudian penyakit jantung, penyakit paru-paru, penyakit autoimun, penyakit-penyakit bawaan itu bahaya-bahaya itu. Jantung bawaan itu juga cepat meninggal seperti itu. Jadi ada beberapa bisa gitu ya. Tetapi ada juga yang seger buger, ya, enggak ada apa-apa, meninggal ya ada tuh. Jadi saya juga masih misteri. Umur 37 laki-laki sehat, seger buger, kok ya meninggal gitu ya. Padahal ada juga sakit jantung ya enggak apa-apa gitu. Jadi masih kadang-kadang misteri juga kok ada yang meninggal, ada yang enggak, kenapa ya? Diduga katanya tuh virusnya juga ada yang memang biasa, ada yang udah bermutasi, yang jahat gitu. Kan kita meninggal 104 dokter toh. Mestinya kalau dokter kan ada APD-nya juga cukup toh, tetapi mungkin kena yang mutasi itu. Jadi tetap dia bisa meninggal. Nah, saya lihat tuh yang Surabaya tuh gala-gala itu. Kayak mutasi itu yang di Surabaya itu. Kan dokter yang paling banyak itu meninggal di Surabaya. Kalau di Semarang tuh ada 1 dokter jiwa, 2 dokter puskesmas. Tapi dia ayahnya juga kena gitu. Itu yang meninggal di seperti itu. Tapi ada beberapa ini kok ya orang yang sedang residen saraf juga ada, penyakit dalam ada juga. Ya, kita lagi berdoa semua semoga bisa melewati fase krisisnya. Iya. Oke. Dok, mau tanya, Dok. Ya. Iya, Dok. Pak Thomas? Dokter kan tahu kondisi YSKI begitu ya, ada teman yang juga kena begitu. Iya. Lalu yang saya ingin tanyakan begini, Dok. Pada waktu tadi dokter sampaikan kalau swabnya positif dan 10 hari dia aman, berarti kan itu mungkin tinggal jasadnya, walaupun kita belum negatif, tapi kan kita tetap lakukan swab supaya kita bisa lihat hasilnya negatif, baru dia boleh masuk kerja begitu, atau 10 hari kami izinkan masuk kerja. Itu yang pertama, Dok. Iya. Lalu yang kedua gimana ya, Dok? Teman-teman secara psikologis mungkin, wah ini jangan-jangan sisa menularin saya. Itu bagaimana, Dok? Iya. Kalau di rumah sakit kami itu Pak Thomas, kan diulang lagi toh. Diulang lagi itu masih positif gitu. Lah terus apa orangnya suruh libur lagi gitu. Udah 14, jadi diperiksa positif. Hari ke-14 positif gitu. Nah, kita beri pemahaman buat teman-temannya, kalau kita pakai APD dan sebagainya, itu tuh nggak menular. Karena orang itu sudah positif, udah libur di rumah 14 hari, kita ulangi positif. Ini belum ada KMK yang baru waktu itu. Jadi kalau yang belum KMK yang baru tuh perlu diulangi. Nah, tapi keluar KMK yang baru, 10 hari tanpa gejala itu dianggap positif. Nah, kalau kami terpaksa di kepala bagiannya kita panggil, terus kita beritahu, ini loh ada hukumnya dari negara, ada referensinya dari WHO gitu. Nah nanti kami kirim Pak, itu apa bukunya sih agak tebal, jadi buku pengelolaan COVID di mana bisa disebutkan kapan orang itu bebas isolasi, yaitu kalau dia di 10 hari setelah tesnya positif dianggap dia sudah negatif kalau tanpa gejala. Kalau dia ada gejala batuknya kudu hilang dulu. Plus 3 hari dia terus boleh masuk tanpa swab ulangan. Karena masalahnya yang di swab itu kita tuh sangat kurang. Jadi kan kita baru 1 jutaan gitu ya. Kalau di Singapura itu mungkin penduduknya 3 juta yang udah di swab 2 juta.
Ya, Nah kita jauh lebih sedikit, jadi diproteskan yang itu yang sakit-sakit dulu. WHO tuh bilangnya gitu Pak. Jadi ya mungkin kalau kebijakan sih katakan 14 hari di swab ulang. Tapi kalau untuk meyakinkan, kalau memang susah ya orang beda-beda ya. Ya mestinya kalau hari ke-14 sih udah negatif itu Pak Thomas. Itu. Kecuali kan satu pasien 3 perawatku itu tetap positif ya. Tapi sebagian besar teman saya yang 14 kena itu, yang 11 itu diulang lagi negatif. Tapi ada yang 3 udah mau negatif. Lah, maksudnya diulang lagi udah 14 hari. Akhirnya diberi pengertian aja gitu. Tapi ada yang masih takut. Deket-deket gitu. Dia menghindar gitu. Langsung pakai maskernya dimaskerin, ada juga gitu. Dok, Tapi kalau secara aturan tuh bebas gitu Pak. Udah bebas isolasi. Ya kalau perlu nanti kita berikan surat dari Panti Wiloso atau Pak, sudah di swab 10 hari, kami nyatakan bebas isolasi. Kita berikan surat tertulis dari instansi yang berwenang. Nanti aku buatkan dari Panti Wiloso. Karena aturannya begitu, gitu. Peraturannya. Ya masalahnya kan juga bisa ambil yang enggak enak, biaya lagi, gitu. Kalau dia OTG, tanpa gejala, gitu. ya maaf dok. Lalu untuk teman-teman ini dok, kan misalnya si A pernah positif COVID, sekarang sudah sembuh gitu ya, atau sudah 14 hari tadi masuk. Nah kita ini kan unsecure ya, waduh, ini jangan-jangan masih itu gimana secara medis? Memang benar-benar nggak mungkin menularkan lagi atau bagaimana dok? Kalau secara medis sih nggak menularkan katanya Pak, nggak menularkan. Ya, tapi orang itu kan nanti dia ke pasar kemana, jajan ketularannya bukan dari dia. Tetapi tetap kan masker perlu pakai, cuci tangan, nggak boleh dia megang apa terus megang lagi. Tapi sebetulnya kontak erat itu apa Pak? Kalau dia itu jaraknya 1 meter. Jadi gampangannya sudah mejanya dikasih 2 meter wis. Kan 2 meter tuh virusnya nggak mungkin meloncat. Apalagi dengan dia dikasih masker. Tambahilah jaraknya agak jauh gitu. Kalau memang untuk membuat supaya tenang, karena dalam buku yang terbaru itu, yang disebut dengan kontak erat bahaya tuh 15 menit 1 meter. Dan kalau kita pakai APD 2 meter itu nggak mungkin meloncat begitu jauh gitu, si virus itu. Beda dengan TBC. Kalau TBC itu bisa itu dia. Jadi dia bisa ngapung-ngapung di atas. Kalau saat ini kita masih tetap panduannya dengan droplet, jadi bukan airborne gitu penularannya. Jadi memang harus dikumpulkan kepala bagiannya, diyakinkan nggak akan terkena itu. Jarakin jauh dikit. Nanti kami buatkan surat yang bebas isolasinya Pak Thomas. Ini ada suratnya juga dari Panti Wiloso, sudah dinyatakan bebas isolasi seperti itu. Padahal sih udah nggak akan menular. Karena teman kami yang 3 itu keluyuran, nggak apa-apa. Kan dia terus kembali ke ruangan masing-masing. Nah, tetapi memang nggak betul Pak Thomas, nggak gampang gitu. Wong di medis aja banyak yang takut gitu loh, apalagi di teman-teman yang mungkin nggak tahu yang belum ngerti banget ya. Waduh, takut gitu. Ya. Karena memang ada yang sampai meninggal, jadi tentu pasti akan takut gitu ya. Dan kalau kena itu nggak cuma dirinya sendiri, dia nggak bisa kerja, stigma tetangganya, stigma saudaranya. Itu banyak pasien saya tuh punya jualan. Gara-gara COVID tuh sepi, pelanggannya nggak ada yang mau beli. Semua lari gitu. Jadi sampai dia minta tolong dok, aku surat bebas COVID sama tesnya tuh dikopiin gitu. Sampai saya nggak tega, habis tuh yang beli. Karena siapa yang beli, judul beli ke situ, itu COVID loh gitu. Padahal orangnya sudah sehat itu. Sampai saya buatkan surat isolasi, saya sertakan, ini loh sudah bebas. Tadi kebetulan dia mondok 14 hari gitu. Nah sampai sebegitunya gitu Pak Thomas itu. Ya kita bantuin aja nanti dengan surat bebas isolasi Pak Thomas ya. Makasih dok. Ya baik. Iya. Dok, ini masih ada beberapa pertanyaan. Dok. Ya, baik. Sekarang itu kan ada namanya pengobatan dengan plasma darah itu dok. Iya betul. Dijelaskan itu apakah di Semarang juga sudah ada dok? Ya, jadi plasma darah itu gini, orang yang udah sembuh dari corona, itu diambil darahnya, diambil imunnya gitu ya. Tapi syaratnya, swabnya harus sudah negatif. Kedua, syaratnya itu titer anti COVID-nya itu 1/160 gitu. Nah di Semarang itu semua dikumpulkan di Karyadi.
di Karyadi, nanti dia mengambil saripati imunnya, dimasukkan ke pasiennya. Nah, tapi sedihnya pengalaman di kami tuh, mungkin keadaannya udah jelek ya, yang kita berikan plasma konvalesen tuh nggak gitu berhasil. Jadi dari Kementerian Kesehatan maupun dunia pun mengatakan bahwa obatnya belum ada, tapi ini dicoba ya monggo gitu, tapi namanya masih kayak eksperimental. Yang penting golongan darahnya harus sama. Tapi ternyata itu pasiennya itu susah. Jadi kalau yang udah pernah sembuh, diminta tuh nggak mau itu, nggak gampang juga itu. Diminta nggak mau itu. Kan kemarin ada permintaan, saya kasihkan namanya orangnya nggak mau itu. Tetapi itu boleh dicoba. Kenapa? Ya nggak ada obatnya kok. Kalau sudah ventilator kita nunggu sampai kapan? Apa udah dicoba plasma darah konvalesen itu ya. Jadi terapi plasma konvalesen itu pasien sudah sembuh diambil. Syarat golongan darah sama, swabnya sudah negatif, punya titer di atas 160. Cuman periksa titernya nggak ada, perlu di Karyadi. Nah seringnya udah datang ke sana, diperiksa titernya nggak ada, titernya 1/80 itu udah boleh. Artinya nggak bermanfaat. Tapi pengalaman di kami itu dikasih itu, karena dikasih itu kan udah parah ya, karena udah nggak ada obatnya lagi ya, keberhasilannya agak kurang gitu. Sehingga masih sifatnya itu coba-coba lah gitu. Bukan obat ya, kalau dikasih ini tuh udah langsung membaik gitu. Jadi kalau kita beri itu pun, pengalaman saya kok nggak begitu membantu. Tapi kalau nggak ada obat ya apa boleh buat lah, kita usahakan kan. Masa dibiarin aja dikasih oksigen gitu. Selain antibiotik dan lain-lain ya masih punya tempat. Nah tetapi hasilnya nggak gitu bagus banget gitu. Jadi masih pro kontra lah, ada yang boleh, ada yang enggak. Tapi selama ini karena Karyadi udah putus asa juga, udahlah cari plasma darah konvalesen gitu. Gitu. Kemarin ada yang dari SK itu akhirnya dapat dari Citarum. Karena tempat kami itu ada satu enggak mau. Jadi nggak tahu kenapa dia malah, padahal dulunya mau dia tuh. Tapi tahu dia berubah pikiran enggak mau. Nah itu plasma darah konvalesen itu adalah pengobatan memberikan antibodi dari pasien yang udah pernah sembuh. Seperti itu. Ya, Dok, ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Ya, baik. Saya penasaran nih, Dok. Iya. Kalau perasaan dokter sendiri bagaimana sih, Dok? Dengan teman-teman, jadi ketika menghadapi di garda terdepan gitu, perasaan dokter sendiri bagaimana, Dok? Sama rekan-rekan yang menangani ini setiap hari, apa enggak takut gitu loh, Dok? Ketularan nanti bagaimana gitu, Dok? Terus terang tuh, kalau saya sama OTG, jadi pasien tanpa gejala, itu saya nggak takut. Karena bolak-balik tuh nggak akan nularkan gitu ya. Tapi kalau orang yang sesek itu, terus terang saya agak takut gitu ya. Nah bagaimana supaya saya nggak takut? Jadi biasanya itu, saya kontaknya nggak boleh lebih dari 15 menit ya. Jadi periksanya 5 menit gitu, 9 menit, kan udah kejaring lewat SPO2. Terus kedua, memang kalau saya itu sekarang pakai, apa ya, jadi periksa pasien, pulang rumah sakit, mandi keramas gitu. Karena kan dia mati oleh itu, mandi keramas, setiap makan cuci tangan. Jadi memang takut juga. Karena saya kan umurnya juga di atas 50 tuh, karena kematian tuh di atas 50. Jadi kalau kena ya bisa mati. Karena itu kayak nasib-nasiban. Bisa mati, bisa hidup gitu loh, seperti itu. Tapi kalau orang yang nggak ditolong kan gimana itu ya. Jadi saya agak takut, tapi yang lebih takut tuh biasa keluarganya. Pada takut gitu. Hati-hati gitu ya. Jadi saya sebelum masuk rumah, bajunya dilepas dulu, mandi langsung direndam pakai deterjen, kan udah mati itu ya. Terus saya praktek sore, udahnya rendam lagi. Terus tiap hari pakai masker satu dikasih rumah sakit, pakai masker, cuci tangan. Jadi karena saya mikirnya apa? Lewat hidung. Selama saya nggak ngutik-ngutik hidung, saya nggak akan kena itu. Nah, dan tadi kontaknya jangan lama-lama, 15 menit seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman kami yang, kalau saya sih banyak ketemunya di rawat jalan. Nah, kalau teman-teman kami di IGD kan, dia langsung pakai baju khusus, baju astronot gitu, seperti itu. Tapi sebenarnya kami takut gitu ya, takut ketularan juga, gitu. Terutama yang memang sesek gitu. Jadi, aduh jangan sampai ketularan ya. Nah, seperti itu. Tapi saya tuh nggak mau juga karena ketakutan nggak sampai menolong gitu. Jadi saya pokoknya saya kawal. Biasanya dari praktek saya harus mondok.
Karena kalau dia dapat oksigen, dapat obat dari awal, orangnya tuh tidak mati itu. Saya sedihnya tuh yang ketahuan udah penuh paru-parunya. Ada satu pasien saya dari Pasar Prambayan itu ya, aduh, itu saya kawal tapi itu udah bisa itu meninggal. Nah walaupun takut tapi tentunya kita kan ya berdoa, kita tahu penularannya lewat hidung, pokoknya jangan sampai ngutik-ngutik hidung gitu. Jadi tangan pulang mandi keramas. Jadi bolak-balik keramas aja di pagi sama malam seringnya gitu. Nah kalau teman-teman yang di UGD kan bolak-balik ketularannya lewat saat makan. Saat makan lepas masker. Nah sekarang nggak boleh, jadi makan sih sendiri udah makan. Jadi makan pun tetap harus sendiri-sendiri gitu ya. Dan kalau di Panti Wiloso yang tempat COVID digilir jadi kalau udah 2 bulan ganti, 2 bulan ganti. Jadi ganti orang supaya mencegah. Tapi saya pribadi tuh saat penyakit ini agak takut karena kan obatnya nggak ada dan saya tahu tuh bisa mati gitu ya, bisa mati. Jadi orang-orang yang saya datang jalan, loh kok mati itu ya ada gitu, jalan. Padahal diantar saya datang gitu. Nah jadi seperti jalan-jalan yuk ke luar kota kemana, saya jadi nggak begitu berani itu. Suruh jalan-jalan refreshing itu, jadi nggak usah dulu lah gitu-gitu, udah di rumah dulu gitu. Karena setiap hari kan ini mati. Saya kan punya WA grup sesemarang yang meninggal siapa tuh harus dilaporkan untuk pengawalan dengan Ibu Wakil Wali Kota. Jadi artinya penyakit itu benar-benar ada dan benar-benar menakutkan. Jadi kalau saya lihat lewat jalan nggak pakai masker tuh rasanya prihatin itu, seperti itu. Jadi itu perasaan saya itu. Jadi emang agak takut ini loh Pak Hani saya itu. Karena lihat sendiri ini bener kok bisa mati ya orangnya gitu. Ya. Tapi pertama-pertama itu saya nggak takut. Yang pertama-tama awal Maret itu saya nggak gitu takut. Begitu April pasien saya sendiri meninggal, aduh kok bisa mati ya, jadi takut juga gitu. Tetapi kan karena saya ingat bahwa penularannya harus lewat droplet masuk hidung. Nah artinya selama saya gampangannya megang terus cuci tangan, kan ada pasien tertentu kan butuh kita pegang supaya kamu tuh nggak apa-apa gitu, kamu nggak sendiri, aku tuh bareng sama kamu gitu. Nah itu saya cuci tangan, karena nggak, kalau kita terlalu takut periksa pasien, pasiennya kan juga merasa, aduh kok aku diskriminasi ya dokternya, takut gitu. Tapi nggak lama-lama, jangan sampai 15 menit, terus kami rujuk gitu. Dan saya pantau supaya ke IGD tolong difasilitasi itu, seperti itu. Ya, terima kasih dok kesaksiannya dok. Iya. Dokter aja takut apalagi kami ya dok ya. Iya takut ya. Karena apa? Karena udah pernah lihat kok bisa ada yang meninggal itu takut itu ya. Sebelumnya tuh nggak begitu takut itu, tapi lihat aduh kok meninggal gitu. Jadi agak takut juga gitu. Karena tapi ingat aja, jangan kita membiarkan masuk ke hidung. Karena sumber masuknya hanya dari hidung. Selama kita pakai tangan, cuci tangan, mencet lift, kita pakai hand sanitizer, itu tuh aman. Ngitung uang, jangan pegang hidung aja. Di hidung tuh kuncinya itu, jangan sampai kita kelupaan. Gitu. Ya. Baik dok, terima kasih atas sharingnya, atas pengalamannya, kesaksiannya dok, untuk kami semua. Sangat menguatkan kami dan saya yakin Bapak Ibu guru maupun karyawan yang hadir juga terberkati ya Bapak Ibu ya. Banyak ilmu, banyak pengalaman yang didapat pada pagi siang hari ini. Dan Bapak Ibu, tadi seperti yang dikatakan oleh Dr. Yosef, ingat jaga imun tubuh ya, jaga imun tubuh, minum vitamin, tidur yang cukup, istirahat, makan buah-buahan, ya tadi juga diajarkan cara relaksasi yang baik, mengerjakan supaya kita bahagia, supaya imun tubuh kita juga bahagia. Begitu ya Bapak Ibu ya. Saya harap selama PJJ Bapak Ibu nggak stres ya, tapi bisa diimbangi dengan sesuatu yang yang fun, yang Bapak Ibu bisa bahagia. Begitu. Pada Pak Thomas ada yang mau disampaikan Pak Thomas? Ya, sekali lagi Dr. Yosef, terima kasih untuk pelayanannya siang hari ini, dan untuk semua guru karyawan YSKI 250 orang lebih yang semuanya ada. Mari kita sama-sama percaya bahwa Tuhan terus pegang tangan kita. Ya. Amin. Saya selalu berpikir kalau saya sudah jaga, saya sudah ikuti protokoler semua, saya sudah hati-hati, saya tidak nongkrong-nongkrong, tidak jalan-jalan, Tuhan izinkan kena. Itu enggak konyol menurut saya.
Jadi tugas kita tetap kita kerjakan. Tapi kalau hanya senang-senang aja ya kita tunda dulu, kata Dr. Yosef tadi. Saya setuju. Bapak Ibu, kita punya rumah di surga, Tuhan sediakan rumah kita. Tadi jok saya dengan Dr. Yosef, kalau rumahnya belum jadi ya enggak mati, tapi jangan konyol gitu ya. Dokter, terima kasih sekali lagi. Pak Hans, apakah langsung ditutup atau saya doa atau bagaimana? Iya Pak Thomas, berdoa Pak. Baik, mari Bapak Ibu, teman-teman, kita satukan hati, kita berdoa menutup acara seminar kita pada siang hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan. Pada waktu kami boleh tetap melayani Tuhan, melakukan tugas tanggung jawab kami, khususnya melayani di ISKI, di dalam dunia pendidikan. Kami sungguh berterima kasih kalau Tuhan tetap memberikan kepada kami tubuh yang sehat, dan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap yakin dan percaya tangan Tuhan yang pegang. Tidak pernah luput dari rencana Tuhan apa yang terjadi bagi anak-anaknya. Siang hari ini kami sehati juga berdoa khususnya buat Dr. Yosef yang sudah men-sharingkan, membagikan pengetahuannya, pengalamannya kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu ini, sehingga di dalam pelayanannya di Panti Wilasa, khususnya sebagai Ketua Satgas COVID juga, boleh terus melakukan yang terbaik, bermanfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya sekitar Kota Semarang dan sekitarnya, dan Tuhan jagai kesehatannya, keluarganya, dan juga anaknya. Terima kasih untuk pertemuan siang ini. Tuhan, biarlah belas kasih Tuhan ada pada setiap kami, anugerah Tuhan dan perlindungan Tuhan terus ada pada setiap kami, sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembalikan Pak Hans. Ya, terima kasih Pak Thomas, dan juga terima kasih untuk Dr. Yosef atas ilmunya Pak. Tuhan memberkati ya. Dan juga teman-teman, guru dan karyawan, terima kasih sudah hadir. Salam sehat, salam kuat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.